Shalom, selamat pagi, saudaraku. Kalau firman Tuhan berkata, jika Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Maka dalam hidup ini, tidak mungkin kita tidak memiliki musuh. Bagi kita yang sedang berjuang mengenakan Yesus di dalam hidupnya, jelas-jelas musuh kita itu iblis, saudaraku. Iblis, kuasa kegelapan itu musuh kita yang paling besar. Kalau tidak kita taklukkan iblis, iblis akan menaklukkan kita. Selain iblis, kita juga menghadapi musuh dari pengaruh dunia yang jahat. Itu bisa berupa bencana alam, malapetaka, dan berbagai kesulitan yang sekarang kita alami. Dan dari orang-orang yang bermaksud jahat kepada kita mungkin itu bisa terjadi. Karena selalu aja ada orang yang benci kita, saudaraku. Kita kadang gak kenal, gak ngapa-ngapain, ada aja orang yang gak suka sama kita. Betul gak, saudaraku? Itu pasti. Karena mereka memang mau bermaksud jahat kepada kita. Dimanapun dan kapanpun pasti ada. Jadi jangan pernah berharap Anda disukai oleh semua orang. Pasti ada orang yang tidak suka. Padahal gak kenal loh. Padahal cuma mungkin lihat alis mata kita dia udah gak suka. Atau bagaimana gak tahu, saudara. Pokoknya dengar nama kita aja udah anti begitu. Ada begitu. Tapi Tuhan Yesus berkata, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Sebab hari esok ada kesusahannya sendiri. Itu berarti, saudaraku, selalu ada kesulitan hidup. Tetapi kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Amin, saudaraku. Banyak di antara kita yang berkata, Tuhan adalah penolongku. Tuhan adalah pembelaku. Tapi kalau jujur, kadang kita tidak yakin kalau Tuhan benar-benar menolong dan membela kita. Benar gak, saudaraku? Jujur deh. Ya kan? Karena keyakinan bahwa Tuhan membela itu tipis. Lebih tipis dari selai tisu deh kayaknya. Ya, dan kadang-kadang hampir-hampir gak ada dalam hidup kita. Mudah kalau kita ngomong, Tuhan engkau perlindunganku. Tuhan engkau segalanya bagiku. Tapi jujurnya kita tidak merasa ada payung perlindungan Tuhan itu di dalam hidup kita. Seakan-akan tidak ada keyakinan yang kuat dan kita tidak merasa bahwa Tuhan memberikan perlindungan. Terbukti dengan kita masih merasa cemas, masih merasa takut, kadang gentar, kadang khawatir. Benar gak, saudaraku? Jangan-jangan Tuhan gak menolong aku ya? Kadang pertanyaan itu muncul dalam hati kita. Jangan-jangan Tuhan gak bela aku ya? Lalu pertanyaannya, bagaimana kita dapat memiliki pembelaan dari Tuhan? Lah itu pertanyaannya. Dengarkan ini, saudaraku. Tuhan membela orang yang membela diri Tuhan. Gini deh gampangnya. Tuhan akan membela orang yang membela dirinya. Pertanyaannya, apakah sebenarnya Tuhan membutuhkan pembelaan kita? Jawabannya tidak. Tuhan bisa membela dirinya sendiri. Amin, saudaraku. Tuhan sanggup melindungi dirinya sendiri. Dan Tuhan sanggup membela dirinya sendiri. Dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi orang yang mengasihi Tuhan pasti melakukan pembelaan untuk Tuhan. Walaupun sebenarnya Tuhan tidak membutuhkan pembelaanmu dan pembelaanku, saudaraku. Tuhan tahu dan Tuhan merasakan pembelaan itu. Nanti ya, saudaraku. Jadi bagaimana caranya kita membela Tuhan, pastor? Yang pertama, rebut diri kita untuk Tuhan. Kita harus posesif milik Tuhan dan memiliki Tuhan dan dimiliki Tuhan. Yang kedua, rebut orang lain buat Tuhan. Amin, saudaraku. Itu cara kita membela Tuhan. Keras kepada dirimu, bawa dirimu dimiliki Tuhan, dipenjara oleh Tuhan.
Atau boleh dikatakan begini, saya dengan rela, dengan kesadaran, saya memenjarakan diri saya ke dalam di dalam Tuhan. Dan di dalam itu saya mulai mengerti bahwa jiwa-jiwa di luar sana pun harus kurebut untuk Tuhan. Itu saudaraku. Dan Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sangat menghargai kita, bukan tanpa alasan kalau kitab suci berkata, roh yang ditempatkan dalam diri kita diingini dengan cemburu. Dengan cemburu artinya sangat kuat, sangat posesif, saudaraku. Mengapa Allah mengingini roh yang ada pada kita? Sebab dia berhak. Karena roh yang ada di dalam diri kita milik dia. Jadi cemburu Allah itu tidak ingin kita ini dimiliki oleh yang lain. Atau roh kita tidak dimiliki oleh Allah. Dia tidak bisa. Allah mau roh kita kembali kepada dia. Dan Allah tidak bisa melakukan itu tanpa si pemilik roh itu berjuang, merespon. Berjuang dan merespon. Garis bawah ini saudaraku. Roh di sini bukan Roh Kudus, tapi rohnya manusia. Jadi jangan Anda salah paham bahwa Tuhan mengerjakan, tidak bisa. Harus pihak kita mengerjakan dengan cara berjuang, merespon. Ya, jarang orang merenungkan dan menghayati bahwa Allah itu menaruh roh itu di dalam dirinya. Maka dia sembarangan hidup. Jadi ketika Allah menghembuskan nafas ke lubang hidup manusia yang diciptakan dari tanah liat itu, maka ada kehidupan di situ. Itu roh dari Allah. Dan Allah menghendaki roh itu kembali kepada dia. Tetapi yang membuat roh manusia tidak kembali kepada sang penciptanya, karena manusia itu mencintai dunia, tidak mencintai sang penciptanya. Yakobus 4 ayat 4 dikatakan, hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidak tahukah kamu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Saudaraku, orang yang tidak menjadi sahabat Tuhan berarti menjadi sahabat dunia. Dan rata-rata manusia bersahabat dengan dunia. Betul kan saudaraku? Mungkin kita yang mendengarkan renungan ini pun juga masih bersahabat dengan dunia. Maka ketika kau mendengarkan renungan begini, kau gelisah hatimu. Kau menampik itu semua dan berkata, ini nonsens. Itu saya dulu begitu saudaraku. Jadi gak heran. Ya. Jadi kalau Anda sudah mulai bergejolak begitu, bagus, itu tanda Anda mulai diganggu. Bukan diganggu ya, mulai terganggu zona nyaman. Ya. Ikatan persahabatan dengan dunia ini kuat sekali. Dan kalau Anda tidak berjuang memutuskannya akan ikatan itu, Anda akan terjerat seperti sarang laba-laba, semakin kuat, semakin tebal dan gak bisa lepas. Tidak akan pernah lepas. Sampai kau mati. Yes, sampai kau mati. Mestinya ikatan kita dengan Tuhan itu harusnya yang semakin kuat, bukan dengan dunia. Sehingga kita bisa menjadi mempelai Tuhan, menjadi sahabat Tuhan, menjadi anak kesukaan Tuhan, menjadi biji mata Allah, menjadi huios, anak Allah yang sah, itu. Tapi orang Kristen hari ini tidak mikir sampai di situ. Tetapi kalau orang mengikatkan diri dengan dunia, makin kuat dia lekat dengan dunia, makin dia jadi mempelai dunia. Makin dia menjadi mempelai kuasa gelap. Dan banyak orang terjebak di situ. Selera jiwanya sudah terikat dengan percintaan dunia. Dan iblis itu cerdas membungkus gaya hidup percintaan dunia ini sebagai sesuatu yang wajar, yang etis, yang tidak melanggar moral dan nikmat. Itu masalahnya saudara.
Maka mari kita menilai diri kita masing-masing. Apakah kita termasuk sahabat Tuhan atau sahabat dunia? Kalau umat PL melakukan dosa yang dipandang Tuhan keji, maka hukuman yang dijatuhkan bukan hanya atas pelaku, tetapi juga kepada turunannya. Yang ketiga, yang keempat, kena semua. Saudaraku, kena tulah. Hari ini banyak orang Kristen tidak menyembah ilah lain secara lahiriah. Mereka juga tidak punya patung pahatan. Mereka tidak kedukun buat ritual-ritual di tempat-tempat yang tempat-tempat untuk bertapa, untuk tempat-tempat keramatnya. Tapi iblis bisa menjerat mereka dalam dosa penyembahan berhala dengan cara lain. Ingat Lukas 4 ayat 5-8. Ketika Yesus dibawa oleh iblis ke tempat tinggi dan kepadanya ditunjukkan keindahan dunia. Iblis berkata, "Kalau kau sembah aku, ku beri dunia padamu." Itu setan loh ngomong sama Yesus begitu. Artinya, kalau Tuhan mengingini dunia berarti ia menyembah iblis. Sejatinya kita selama bertahun-tahun mengingini juga keindahan dunia. Betul gak saudaraku? Jujur deh. Namun kita mengemasnya dengan cara yang rapi, cantik, cerdas. Kita gak kelihatan. Dan kalau ingat itu sekarang kita gemetar seharusnya. Aduh, ternyata ikatanku masih ada. Ampuni aku Tuhan. Benar gak? Kita merasa nyaman dengan jumlah uang yang kita miliki. Kita merasa nyaman dengan aset yang kita miliki. Kita merasa berhak menggunakan semua itu untuk kesenangan diri kita. Ngeri loh saudaraku. Ngeri. Maka pada pagi hari ini, berjuanglah jadi sahabat Tuhan. Amin saudaraku. Ya, buat iblis tidak bisa berkutik dalam hidupmu dan hidupku. Amin. Ingat, Tuhan membela orang yang membela dirinya. Dimulai hari ini kita membela Tuhan. Dan pastikan kau jadi anak kesukaan Tuhan. Selamat pagi saudaraku. Tuhan memberkati.